Terima kasih pemirsa, Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, korban Aceh lebih memilih untuk meminta Al-Quran. Momen mengharukan ini pun beredar luas di media sosial. Anak ngaji anak. Tunggu, kan ada Quran ini Pak. Ini ada Quran itu Kak. Ya ini kok bisa. Udah apa tuh? Surga mana nak? Tunggu nak. Ambil deh Pak. Ambil deh Pak. Ada momen tak biasa di tengah lokasi pengungsian para korban bencana banjir bandang Aceh. Bukan mainan ataupun pakaian. Para pengungsi yang didominasi anak-anak ini justru lebih memilih untuk meminta Al-Quran kepada donatur yang datang. Momen ini dibagikan oleh sejumlah selebgram yang datang ke lokasi bencana di media sosial. Momen mengharukan ini pun sontak menjadi perbincangan dan beredar luas di jagat maya. Medua nama doa kurang dia. Awaran bersehat. Yang penting awaran bersehat Kak. Awaran bersehat mandum pokok dia. Sementara itu, pemerintah memastikan calon haji dari lokasi bencana Sumatera keberangkatannya akan ditunda. Rencananya mereka akan berangkat pada tahun 2027. Ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi pemenuhan jadwal-jadwalnya karena bencana ini. Sehingga Komisi 8 memberikan peluang bagi kami untuk ada perubahan-perubahan selama tidak keluar dari. Konten kreator sekaligus relawan bencana Shirley Andavita meminta pemerintah segera membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Pulau Sumatera. Sementara tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana dengan dana bantuan mencapai 60 triliun rupiah. Nah, berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu rekan Aiman Wicaksono. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional, Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oke. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Indonesia resmi diajukan menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Indonesia menjadi calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB, didominasikan oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group. Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Bila terpilih, jabatan ini akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidarto Reza Suryodipuro. Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan negara-negara anggota Asia Pacific Group yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Penetapan ini tentunya mencerminkan dukungan dan kepercayaan kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global, termasuk rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu-isu HAM, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Dapat kami sampaikan bahwa Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Dan sesuai dengan mekanisme rotasi kawasan, Asia Pacific Group memperoleh giliran presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20. Sebelumnya dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia, Menteri HAM Natalius Pigai bertekad merebut posisi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan berapi-api, Pigai menyebut Indonesia jangan tanggung-tanggung menjadi pemimpin di dunia. Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Saya sudah keliling negara-negara. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heliana, ditetapkan Barreskrim Polri sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Pemimpin Rakyat segera kembali. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat bersama saya Camar Haenda. Presiden Prabowo meresmikan puluhan ribu unit rumah bersubsidi di Serang, Banten. Penyerahan kunci program rumah bersubsidi ini diberikan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Sebanyak 50.030 unit rumah bersubsidi di Serang, Banten melalui skema kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini sekaligus dilakukan serah terima kunci atau akad kepada penerima manfaat. Akad massal ini dilaksanakan secara hybrid dan sebanyak 300 akad dilakukan dengan melibatkan 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad dilakukan di 33 provinsi yang tersebar di 110 titik kabupaten kota di Indonesia. Target penerima manfaat rumah bersubsidi adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Saya terima kasih kepada Saudara Marwar Sirait, Menteri Perumahan, dan semua menteri-menteri lain. Tidak ada satu menteri yang berhasil. Kita satu tim. Presiden menegaskan program perumahan bersubsidi merupakan program berkelanjutan dari era kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo juga meminta menteri-menterinya memperhatikan kualitas pembangunan rumah bersubsidi agar masyarakat nyaman dan aman.
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heliana ditetapkan oleh Barreskrim Polri sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Heliana juga berstatus terdakwa penipuan yang kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Pangkal Pinang. Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Heliana menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan. Belum selesai satu kasus yang menjeratnya, Heliana ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu oleh Barreskrim Polri. Kasus ijazah palsu terhadap dirinya dilaporkan oleh seorang mahasiswa Universitas Bangka Belitung atas nama Ahmad Sidik ke Barreskrim Polri. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan kasus hukum yang menjerat wakilnya tidak mempengaruhi jalannya pemerintahan. Nah, jadi ini adalah ranah hukum yang harus dilaksanakan. Dan bagi saya, tidak ada kaitan dengan saya. Karena waktu beliau mencalonkan gubernur, wakil gubernur, beliau pakai ijazah SMA. Ya. Nah, kita berharap dengan kasus ini, ibu ini bisa melaksanakan tugas dia untuk menyelesaikan kasus hukumnya di Mabes Polri. Awak media berupaya untuk mengkonfirmasi penetapan tersangka terhadap Heliana, namun Wagub tidak bisa diganggu karena sedang istirahat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia menempuh langkah hukum pasca aksi bintang film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. KBRI London telah melapor ke otoritas setempat agar aksi pelecehan yang dilakukan oleh Bonnie Blue ditangani sesuai hukum yang berlaku. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Camar Hayanda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pemerintah Indonesia menempuh langkah diplomatik dan hukum pasca aksi selebritas film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih. Dalam video yang viral, ia menginjak-injak bendera merah putih sambil menyeret bendera Indonesia di tanah. Bahkan aksi provokatifnya itu dilakukan di depan kantor KBRI London, Inggris. Ia bersama dengan beberapa pria mengenakan penutup kepala melakukan pelecehan tersebut. Sebagai tindak lanjut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kepolisian London, guna pastikan penanganan kasus dilakukan sesuai hukum yang berlaku di negara setempat. Dalam kaitan tersebut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Sebelumnya, Bonnie Blue dideportasi dari Indonesia setelah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan membuat konten sambil mengendarai mobil pickup di jalan raya di Bali. Bonnie juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp200.000 di Pengadilan Negeri Denpasar. Pihak Imigrasi Ngurah Rai Bali telah mengajukan penangkalan terhadap Bonnie selama 10 tahun sejak 12 Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.